Halo semua, kembali lagi bersama kami di Modem Semirah. Kali ini kita bakalan sharing-sharing lagi mengenai cara menghemat kuota dari modem orbital Komsel ya. Karena banyak sekali yang masih gagal paham tentang cara menghemat kuota dari modem orbital Komsel ini ya. Karena masih banyak juga WA yang masuk ke WA saya ya yang menanyakan mengenai IP address dan kabel ya. Ketika kita ingin melakukan penghematan kuota modem orbital Komsel menggunakan router tambahan yaitu router TP-Link TLWR840N semacam ini. Apakah kita bisa tanpa menggunakan kabel untuk menghematkan kuota dari modem orbital Komsel? Jawabannya bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan mode WISP untuk menghubungkan modem orbital Komsel ke sini. Seperti itu ya. Tetapi yang sangat disarankan ya, kita bisa menggunakan kabel UTP karena paket data yang masuk ke sini itu lebih besar ketimbang mode WISP. Ketika kita menggunakan mode WISP ya, akan ada paket yang loss ya, apalagi bertabrakan frekuensi 1 dengan frekuensi 2 ketika si access point kita ini menangkap sinyal yang dipancarkan oleh si router dari modem orbital Komsel ini. Nah, lebih baik di sini kita menggunakan kabel ya. Untuk kabel UTP-nya kalian bisa menggunakan kabel UTP yang dari TP-Link juga bisa atau dari Toto-Link ya. Untuk rekomendasinya kalian bisa menggunakan kabel Cat 5 atau Cat 6 ya, lebih bagus lagi. Nah, untuk proses penghubungnya seperti ini aja ya. Cukup mudah sekali sebenarnya. Nah, supaya kalian tidak gagal lagi ya ketika ingin menghemat kuota dari modem orbital Komsel ini dan settingannya benar ya, silakan kalian coba ikuti cara berikut ya. Nah, di sini kalian tinggal sambungkan saja terlebih dahulu ya. Nah, di sini tinggal kita colok aja sebenarnya seperti ini. Nah, ini sudah ya, sudah kita masukkan sumber internet ke sini, kemudian tinggal masukkan ke port 1 ya. Port 1 ini. Kita masukkan ke port 1 dan kita tunggu sampai lampu indikator ini berwarna hijau ya. Ketika dia sudah berwarna hijau, artinya dia sudah mendapatkan alamat IP yang dari modem orbital Komsel. Nah, alamat IP ya yang bakalan kita berikan ke klien, kita settingnya di sini. Jadi si kabel ini hanya menghubungkan modem orbit ke si TP-Link atau TP-Link ini ke sumber internet. Nah, setelah si TP-Link ini mendapatkan sumber internet yang dari modem orbital Komsel, baru dia mengolah data atau kuota yang bakalan diberikan kepada klien atau user-user yang bakalan terhubung ke jaringan dari modem orbital Komsel kita. Kalau biasanya kalian masih terhubung langsung ke sini, ya, kuota kalian boros, maka kalian bisa mempertimbangkan cara ini. Ya, sebelumnya saya juga sudah share, tetapi masih banyak yang gagal ketika melakukan settingan ini ya, traffic atau kuota yang diberikan ke klien. Nah, supaya kalian tidak gagal lagi dalam memberikan range kuota kepada klien, maka kalian catat dulu. IP yang dari modem orbit ke sini kalian hidupkan dua saja. Misalnya kalian hidupkan 192.168.8.1. Kemudian untuk yang ke sini kita bisa aktifkan 192.168.8.2. Maka hanya IP yang dari modem orbit yang kita hidupkan cuma dua saja. Artinya tidak bakalan ada device yang terhubung ke DHCP dari modem ini. Ya, karena sudah dipakai oleh si TP-Link. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi di sini. Untuk cara melakukan konfigurasi sebenarnya gampang ya. Setelah terhubung seperti ini, lampu indikator sudah menyala. Selanjutnya silakan kalian perhatikan cara konfigurasi yang benar supaya kuota dari modem orbital Komsel kalian ini hemat ya. Dan kalian juga tidak gagal lagi ya. Coba kalian perhatikan cara konfigurasi. Nah, di sini saya bakalan melakukan konfigurasi lewat PC atau kalian juga bisa melakukan konfigurasi lewat HP ya. Ini untuk tampilan lebih jelas, maka saya menggunakan PC supaya kalian bisa dengan mudah mengikutinya ya. Oke, coba kita setting perangkat ini supaya kuota dari modem orbital Komsel kalian itu hemat ya. Nah, di sini kalian pastikan dulu ya
sudah terhubung ke perangkat dari TP-Link kita. Setelah itu kalian cukup periksa di bagian status ya. Kita periksa di status apakah IP yang dari modem Orbit sudah masuk atau belum ya. Nah, ini sudah masuk ya. Saya sudah merubah segmen IP-nya menjadi 9. Kalian periksa di bagian WAN ini, ketika si IP ini sudah masuk, artinya dia sudah tersambung ke modem Orbit Telkomsel. Nah, selanjutnya setelah tersambung, baru kita melakukan pengaturan untuk mengontrol bandwidth ya, atau bandwidth control. Kita masuk aja ke sini. Kemudian kalian baru enable di sini ya, supaya kalian tidak gagal ya. Karena kalian gagalnya tidak melakukan enable di bagian sini. Nah, silakan kalian checklist ini, enable bandwidth control, supaya dia bisa menggunakan rule atau aturan yang sudah kita terapkan di sini. Anggaplah di sini kita mau limit di 2000 atau 200 ya, bebas kalian masing-masing ya. Kita buat 2000 untuk bandwidth-nya, untuk egress-nya 2000, untuk ingress 2000 juga ya. Nah, ini kalian harus di checklist supaya kalian berhasil melakukan penghematan kuota dari modem Orbit Telkomsel. Kalau sudah, kita save. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita save, nah sekarang coba kita tes ya. Kita tes bandwidth-nya tidak boleh lebih dari 2000 KB per second. Nah, di sini kita menggunakan speed test ya. Kita coba speed test ya, kita jalankan uji coba kecepatan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini sudah melakukan penghematan kuota. Dia tidak bakalan keluar lagi lebih dari 2000 KB ya. Itu hanya mentok di 2000 KB saja. Nah, untuk kalian yang masih gagal ya, perhatikan ini di checklist. Kalau ini kalian tidak checklist ya, coba kita tes ya. Nah, ini ketika saya tidak melakukan checklist dan kita lakukan uji coba lagi ya. Nah, maka semua kuota akan naik ke sini. Nah, ini akan membuat si modem Orbit Telkomsel kita ini cepat sekali kehabisan kuotanya. Tetapi akan berbeda ketika kita checklist ya. Bandwidth controlnya kita aktifkan seperti ini. Ini bebas ya, kalian bisa naikkan. Kalau misalnya kalian rasa ini terlalu lemot, kita naikkan aja ya 3000 ya. Kita save. 3000 itu artinya 3 MB ya. Tidak boleh lebih dari 3 MB seperti itu. Kalau sudah ya, kita bisa uji coba lagi ya. Ini tanpa kita checklist ini ya. Setelah saya checklist, kita save ya. Sekarang coba kita uji lagi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalian tidak bakalan gagal lagi untuk menghemat kuota dari modem Orbit Telkomsel ketika kalian sudah melakukan checklist di bagian ini. Sebenarnya gampang sekali ya untuk melakukan konfigurasi si TP-Link TL-WR840N sebagai bandwidth control dari modem Orbit Telkomsel ya. Kalian bisa menggunakan kabel atau kalian menggunakan mode WISP ya. Untuk mode WISP kalian bisa di sini ya. Quick setup, kemudian next ya. Nah, kita pilih ini, kemudian next lagi, kemudian kita next lagi. Nah, di sini kalian tinggal kaitkan ya, kaitkan terhadap modem Orbit Telkomsel yang mau kalian kontrol trafiknya. Nah, misalnya seperti ini. Kita tinggal connect, kemudian kita masukkan password dari modem Orbit Telkomsel kita di sini. Kalau kalian tidak menggunakan kabel, tetapi kalau sudah menggunakan kabel tidak perlu. Ya, di sini saya kasih contoh menggunakan kabel. Karena apa? Karena kuota yang masuk ke modem, dari modem Orbit Telkomsel ke perangkat TP-Link kita ini full seperti itu. Jadi tidak banyak yang loss di dalam perjalanan. Oke ya. Untuk catatan pentingnya di sini nih, di bandwidth controlnya ini kalian checklist. Kemudian di sini masukkan datanya mau di limit di berapa MB. Kalau sudah save. Cuma itu saja ya, untuk kalian yang masih gagal dalam melakukan penghematan kuota dari modem Orbit Telkomsel, perhatikan ini dan data ini diisi. Oke ya, semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.